Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menjelaskan sesuatu yang ada dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu nahu dan saraf. Apa perbedaan antara nahu dan saraf? Nahu itu adalah fokus pada baris terakhir pada satu kata seperti Muhammad. Kadang dibaca Muhammadun, kadang dibaca Muhammadan, kadang dibaca Muhammadin. Kapan dibaca Muhammadun, kapan dibaca Muhammadan, kapan dibaca Muhammadin, ini tergantung pada posisi. Muhammad itu berada pada posisi apa. Sementara saraf ini peduli pada atau fokus pada pola. Pola pada kata-kata Arab. Dan pola itu diambil dari kata kerja fa'ala. Kenapa dari fa'ala? Karena rata-rata bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Ada yang 4 huruf? Ada. Kalau ada yang 4 huruf, maka tinggal ditambah pada polanya huruf lam. Fa'lala, seperti pada kata kerja tam'ana. Kalau 5 huruf dan 6 huruf, itu tidak ada kata dasar dalam bahasa Arab terdiri dari 5 huruf atau 6 huruf. Ada kata kerja 5 huruf dan 6 huruf, tapi itu penambahan dari kata kerja dasar 3 huruf atau 4 huruf. Kemudian, pada ilmu saraf yang fokus pada pola bahasa Arab ini, ada 2 perubahan yang terjadi pada pola bahasa Arab ini. Yang pertama adalah perubahan kata sesuai dengan tuntutan kata ganti, sesuai dengan kebutuhan kata ganti. Dan kata ganti itu sendiri ada 14 dalam bahasa Arab. Ya. Yang pertama adalah huwa, kemudian yang berikutnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, dia laki-laki, huma, dia berdua laki-laki, hum, dia bertiga laki-laki. Ya, huma, hunna, dia 1 orang perempuan, 2 orang perempuan, 3 orang perempuan. Anta, antuma, antum, kamu 1 orang laki-laki, 2 orang laki-laki, bertiga laki-laki. Anti, antuma, antunna, kamu seorang perempuan, kamu 2 orang perempuan. Antunna, kalian 3 orang atau lebih perempuan. Ana, saya, nahnu, kita. Kemudian kata ganti ini terkadang dia dalam bentuk bersambung. Kalau kata huwa, huma, hum, ini kata ganti terpisah namanya. Kalau kata ganti bersambung ini seperti hu, kadang hi. Dan kata ganti bersambung ini terletak pada ujung. Misalnya buku, bahasa Arabnya adalah kitab. Buku dia, kitabuhu. Buku dia berdua, kitabuhuma. Buku mereka bertiga, kitabuhum. Kalau buku dia seorang perempuan, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Anta, kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Anti, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Buku saya, kitabi, pakai ya. Buku kita, kitabuna, pakai na alif, ada alifnya di ujung. Itu terkait dengan kata ganti yang terletak pada ujung. Kemudian, perubahan kata kerja sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan kata ganti ini terjadi sesuai dengan kata ganti ini. Kata kerja itu sendiri ada 3. Ada kata kerja yang telah terjadi, fi'il madhi namanya. Ada yang sedang terjadi, fi'il mudhari'. Dan ini ditandai dengan didahului oleh huruf yang 4 ini. Anaitu, hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi kata kerja yang sedang terjadi, pasti di belakangnya ada huruf ya. Atau ada huruf ta. Atau kadang-kadang ada huruf a. Atau ada huruf na, huruf nun.
Nah, ini disebut dengan huruf ana itu huruf yang ada pada kata kerja sedang terjadi atau kata kerja mudhari. Dan keempat huruf ini disebut dengan huruf mudhara'ah. Huruf yang ada pada kata kerja mudhari. Kemudian kata kerja yang ketiga, kata kerja amar, perintah. Karena perintah itu hanya berlaku kepada 6 orang saja, maka dia hanya terbatas pada 6 kata ganti ini. Yang pertama adalah kamu, ijlis. Kamu berdua, ijlisa. Dan kamu bertiga, ijlisu. Atau kamu perempuan, ijlisi. Itu ya di sini. 2 orang ijlisa. 3 orang ijlisna, nun. Nun ini juga karena dia terletak di ujung, seperti waw di sini juga. Ini juga disebut dengan kata ganti yang bersambung, ya? Sama seperti kum, sama seperti ki, kuma, kunna. Juga termasuk dengan waw pada hum. Baik, kita kembali kepada kata kerja yang telah terjadi. Pada contoh jalasa, kalau 1 orang jalasa, 2 orang jalasa, 3 orang jalasu, pakai waw. Kalau dia perempuan jalasat, jalasata, jalasna. Kamu laki-laki jalasta, berdua jalastuma, jalastum kalian. Jalasti, kamu telah duduk, perempuan. Jalastuma, kamu 2 orang perempuan telah duduk. Jalastunna, kamu 3 orang atau lebih telah duduk. Jalastu, saya telah duduk. Jalasna, kita telah duduk. Pada kata kerja mudhari, yajlisu, yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Dia telah duduk, dia berdua telah duduk. Yajlisuna, mereka telah duduk. Kamu, tajlisu, tajlisani. Dia perempuan, tajlisu, tajlisani, yajlisna. Jadi seorang perempuan tajlisu. 2 orang perempuan tajlisani. 3 orang perempuan yajlisna. Kamu laki-laki, tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Kamu perempuan, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Saya, ajlisu, kita najlisu. Pada kerja perintah, ijlis, ijlisa, ijlisu. Duduklah, duduklah, duduklah kalian. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Kamu seorang duduk, kamu berdua duduk, dan kamu bertiga perempuan, duduklah. Jadi ini perubahan yang terjadi sesuai dengan tuntutan kata ganti. Dan ini yang pertama. Yang kedua, perubahan yang terjadi sesuai dengan tuntutan arti. Perubahan makna. Dan ini seperti pada contoh fa'ala. Jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Jalasa, kata kerja madhi, yajlisu, mudhari. Julusan, nama perbuatan. Jadi perbuatan duduk itu disebut dengan julus. Jalisun, yang duduk. Majlusun, yang diduduki. Ijlis, duduklah. La tajlis, jangan duduk. Majlisun, tempat duduk. Maf'ilun. Julisa, diduduki, pasif. Yujlasu, juga pasif tapi dalam bentuk mudhari. Maka polanya bagaimana? Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Kadang-kadang fu'ulan seperti julusan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun. Kadang maf'ilun, ya. Ini dilihat dari baris pada kata kerja mudhari. Karena kata kerja mudhari itu, kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 6 pola. Yang pertama, kadang polanya fa'ala yaf'alu. Kadang fa'ala yaf'alu. Kadang fa'ala yaf'alu. Kadang fa'ula yaf'alu. Kadang fa'ila
yaf'alu, fa'ila, yaf'ulu, fa'ila, yaf'ilu. Jadi semuanya ada 6. Pada kata kerja nadhara itu bukan yanziru tapi yanzuru. Sedangkan pada kata kerja jalasa itu yajlisu. Maka karena beda baris pada huruf ain, ada yaf'ulu, ada yaf'ilu, maka nanti pada kata kerja atau perubahan sesuai dengan arti ini berubah juga bentuknya. Kepada nadhara yanzuru dia polanya maf'al, mamdar. Pada jalasa yajlisu polanya maf'il, majlis. Apa arti maf'al atau maf'il atau majlis, mamdar? Ini perubahan sesuai dengan makna tempat ya. Jadi untuk tempat duduk itu majelis kita sebutkan. Kemudian selanjutnya mandar, tempat yang dilihat, pemandangan, mandar. Julisa diduduki, yujlasu diduduki. Ini yang kedua, ini perubahan sesuai dengan tuntutan arti. Ada juga dalam bahasa Indonesia seperti itu. Dalam bahasa Indonesia misalnya telah duduk, sedang duduk, perbuatan duduk, tukang duduk, benda yang diduduki, tempat duduk, jangan duduk, duduklah. Nah, ini perubahan-perubahan ini sesuai dengan tuntutan arti. Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin katakan tukang duduk, maka nggak ada kata-kata tukang dalam bahasa Arab atau kata-kata yang menunjukkan orang yang melakukan itu, tetapi dengan merubah bentuk menjadi jalisun. Nah, jalisun ketika berubah menjadi fa'ilun, maka kata kerja yang tadi duduk berubah menjadi tukang duduk. Kata kerja daraba, memukul, tukang pukul, daribun. Tukang apa lagi misalnya? Tukang makan, akala, akilun. Tukang minum, syaribun. Tidak selamanya diartikan tukang, tapi yang melakukan ya. Orang yang melakukan minum itu syaribun. Orang yang puasa, saimun. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, perubahan pola ada disebabkan gara-gara perubahan kata ganti, dan ini ada 3, fi'il madhi, mudhari', dan fi'il amar. Kalau fi'il madhi dengan penambahan kata gantinya di ujung, jalasa, jalasu, dan seterusnya. Fi'il mudhari' juga demikian. Yajlisu, yajlisani, ada ni-nya. Yajlisuna, ada waw dan nun-nya. Dan seterusnya. Kemudian pada fi'il amar juga demikian. Ijlis, ijlisa, ada alif. Ijlisu, ada waw. Ijlisi, ada ya. Ijlisa, ada alif. Ada ijlisna, ada nun. Sedangkan perubahan yang kedua, perubahan sesuai dengan arti, bukan ditambahkan kata ganti, tapi bentuknya dirubah. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun, fu'ila yuf'alu. Pada contoh, jalasa jalisu, julusan. Ini yang ketiga ini adalah disebut dengan masdar, sumber ya. Kata dasarnya. Ini yang sedikit perlu kita biasakan karena dia berubah-ubah. Kadang fa'alun seperti daraba yadribu darbun. Kadang fu'ulun jalasa yajlisu julusun. Kadang nanti fi'alatun kataba yaktubu kitabatun. Kadang nanti fa'alanan seperti khafaqa yakhfaqu khafaqanan, artinya berdenyut. Jadi bagian yang ketiga ini yang sering kita butuh kepada kebiasaan. Sedangkan yang fa'ilun ini gampang saja. Ya, fa'ilun gitu. Jalisun, dharibun, qatilun, sa'imun. Demikian juga yang berikutnya, maf'ulun, majlusun, madrubun, ma'kulun, maktubun. Apa arti maktub? Yang ditulis. Apa arti ma'kul? Yang dimakan. Masyrubun, yang diminum. Syaribun, yang minum. Syurbun, minuman. Jadi seperti itu. Ishrab. Ya, ishrab, if'al, minumlah.
La tashrab, jangan minum. Tempat minum, mashrabun. Ya, mashrab tempat minum. Syuriba, fu'ila. Telah diminum. Yushrabu, sedang diminum. Ya. Kalau yang diminum atau dipukul misalnya, duriba, dipukul. Kalau satu orang dipukul, dia, maka duriba. Kalau dua orang dipukul, duriba pakai alif. 3 orang dipukul pakai waw, duribu. Kalau dia perempuan, duribat. 2 orang perempuan, duribata. 3 orang perempuan, duribena. Pokoknya pola kalau negatif, pasif itu ditandai dengan dhammah di awal, kasrah sebelum akhir. Ya. Kalau ini kan jalasa. Jalasa artinya telah duduk. Kalau kita ingin ubah menjadi pasif, didammahkan saja di awal, di kasrah sebelum akhir, julisa. Jadi seperti itu. Demikian juga yajlisu. Sedang duduk. Kalau kita ingin pasifkan, kita dhammah di awal, tapi ini bukan kasrah sebelum akhir, tapi di fathah sebelum akhir. Yujlasu. Kalau di sini di kasrah sebelum akhir. Julisa. Kalau ini yujla. Fathah. Yujlasu. Daraba. Duriba. Fu'ila. Yudrabu. Fathah. Dhammah. Fathah. Dhammah kasrah. Mudhari'nya dhammah fathah. Duriba. Yudrabu. Dimakan. Akala. Fa'ala, telah makan. Yaf'alu, ya'kulu, dia sedang makan. Ini awalan memakan, aktif. Kalau kita ubah menjadi dimakan, maka ukila, sedang dimakan, kalu. Jadi seperti itu. Tempat terjadinya proses makan. Ma'kalun, tempat terjadi proses. Tempat terjadinya proses duduk. Majelis ilmu. Jadi yang kedua ini perubahan sesuai dengan arti. Yang pertama tadi perubahan sesuai dengan tuntutan kata ganti. Nah, jadi ini saja ya dalam bahasa Arab sebagai pola, dan pola ini bagian dari ilmu saraf. Sedangkan nahu dia fokus pada perubahan pada akhir. Seperti pada contoh di sini daraba Muhammadan Zaidan. Kenapa kita beri baris Muhammadan dhammah, Zaidan fathah? Kalau yang melakukan ini daraba memukul, yang melakukan perbuatan memukul si Muhammad, maka si Muhammad kita beri baris dhammah. Yang kena pukul kita beri baris fathah. Tapi yang pada saat kita lihat yang memukul adalah bukan si Muhammad tapi si Zaid, maka si Zaidnya kita beri baris dhammah. Si Muhammadnya kita beri baris fathah. Walaupun posisinya kita gantikan. Misalnya di sini yang kita lihat si Z yang memukul. Ini kita beri baris dhammah. Ini kita beri baris fathah. Jadi daraba Muhammadan Zaidun. Kalau yang kita lihat si Z yang memukul. Tapi pada saat kita lihat si Z yang kena pukul, maka dia diberi baris fathah. Si Muhammad yang memukul, kita beri baris dhammah. Jadi seperti itulah bahasa Arab. Ya, baris itu menunjukkan kepada arti. Kalau yang melakukan si Muhammad, berarti dia diberi baris dhammah. Jadi ada 3 baris dalam bahasa Arab. Ada dhammah, ada fathah, ada kasrah. Baris yang paling kuat dhammah. Ini secara falsafah baris. Baris urutan kedua kuat, tapi lemah. Ya, itu fathah. Ada yang lebih lemah lagi, itu kasrah. Ya, dhammah itu artinya kuat dia. Mengusung dadanya
Ketika dia jalan itu tegap gitu. Kalau Zaidan, Fatah. Fatah itu barisnya apa namanya? Diistilahkan dia diberdirikan, lemah tapi diberdirikan, gitu lah kira-kira. Kalau kasrah itu dipecah, kasrah, lemah sekali. Nah, makanya baris ini ternyata punya makna juga ya dalam bahasa Arab. Pada contoh misalnya daraba, ini nggak ada baris misalnya, nggak ada baris, kita kuning. Ada daraba, ada Muhammad, ada kalbun. Kalbun artinya anjing. Pasti kita membaca kalban. Kenapa? Karena nggak mungkin anjing memukul si Muhammad. Darba Muhammadun kalban. Begitu. Pada contoh daraba, ini nggak ada baris Muhammad misalnya. Ada Muhammad, ada anak si Muhammad. Siapa yang memukul? Pada saat kita lihat secara adat si ayah memukul anak, maka daraba Muhammadun waladahu. Tapi pada saat kita lihat anak yang pukul si ayah, maka kita baca daraba Muhammadan waladu dhammah. Si anak memukul ayah. Jadi begitu. Baik, inilah yang mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan perubahan pola dalam bahasa Arab. Ada perubahan sesuai dengan kebutuhan dhamir, kebutuhan kata ganti. Kata ganti itu disebut dengan dhamir. Ada perubahan sesuai dengan perubahan makna, perubahan arti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.